Berikutnya, buat asumsi tentang tren pasar dan acara pemasaran untuk tahun yang Anda perkirakan. Gunakan pengetahuan Anda tentang pasar dan pesaing Anda. Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi tren pasar. Misalnya, jika ekonomi tumbuh, orang menjadi lebih kaya dan akan membeli lebih banyak kue untuk merayakan ulang tahun. Atau mungkin ada perubahan dalam gaya hidup untuk menjadi lebih sehat, makanan bebas gula, yang dapat secara negatif memengaruhi penjualan produk Anda. Lalu perkirakan tingkat pertumbuhan pasar rata-rata secara sesuai. Selain itu, antisipasi juga acara pemasaran besar yang akan terjadi dalam tahun itu. Contohnya, jika festival regional dilangsungkan bulan Mei, perkirakan kenaikan penjualan Anda sebagai hasil adanya festival itu. Juga penting untuk memperkirakan aktivitas pesaing dan bagaimana hal itu mungkin memengaruhi penjualan Anda. Sebagai contoh, jika pesaing akan membuka toko roti di dekat Anda, perkirakan berapa pelanggan Anda yang mungkin beralih ke usaha pesaing. Antisipasikan penurunan penjualan Anda sesuai dengan kondisi itu. Anda dapat menggunakan lembar Excel sederhana untuk mencatat perkiraan ini. Langkah berikutnya adalah merefleksikan positioning usaha baru Anda di dalam perakiraan tersebut. Untuk menerapkan positioning baru usaha Anda, identifikasikan berbagai kegiatan terkait 4P. Anda bisa merencanakan kampanye komprehensif dengan melibatkan ke-4P secara bersama-sama. Misalnya, Anda bisa meluncurkan jenis kue baru yang bermanfaat dan baik untuk mereka yang sedang diet, dan menetapkan harga 15% lebih tinggi dari harga kue standar. Anda bisa mempromosikan toko roti Anda sebagai toko yang ramah lingkungan dan melatih staf penjualan Anda untuk meningkatkan layanan pelanggan. Atau Anda bisa berfokus pada 1P saja dalam satu waktu dengan menyelaraskan pada positioning usaha Anda. Tidak masalah apakah kegiatan dilakukan dengan komprehensif atau ditargetkan. Jika Anda sudah merencanakannya, Anda harus memperkirakan hasil kenaikan penjualan yang bertahap. Jika efek kegiatan akan terasa untuk waktu yang lama, kenaikan penjualan bertahap mungkin terjadi selama beberapa bulan. Agar perakiraan lebih akurat, perkirakan juga semua konsekuensi negatif yang mungkin dimiliki kampanye Anda. Sebagai contoh, promosi penjualan mungkin meningkatkan penjualan bulan Maret, tapi juga berpengaruh negatif pada bulan April jika pelanggan membeli produk Anda sebagai stok untuk dipakai belakangan. Atau peluncuran produk baru mungkin merusak penjualan produk Anda yang lain. Artinya, penjualan produk lama bisa turun karena pelanggan pindah ke produk baru. Gunakan lembar Excel yang sama untuk mencatat perkiraan volume kenaikan secara bertahap yang akan dihasilkan dari kegiatan pemasaran dan penjualan Anda. Tambahkan angka-angka itu untuk mendapatkan perakiraan penjualan bulan itu. Lalu hitung perakiraan volume penjualan untuk produk atau layanan Anda yang lain. Berdasarkan perakiraan volume, hitung perakiraan pendapatan penjualan Anda setiap bulan dengan mengalihkan harga unit dengan volume untuk bulan yang berkaitan. Mari kita ulang 5 langkah untuk membuat perakiraan penjualan. Pertama, identifikasikan unit penjualan Anda. Kedua, kalkulasikan volume dasar penjualan Anda. Ketiga, perkirakan penurunan atau kenaikan penjualan dari tren pasar atau kegiatan kompetitor selain kondisi rata-rata. Keempat, perkirakan volume kenaikan penjualan bertahap dari kegiatan pemasaran dan penjualan Anda sendiri. Akhirnya, kalkulasikan perakiraan pendapatan dari penjualan. Ayo istirahat dahulu dan periksa apa yang sudah Anda pelajari.